Hey, what's up guys, bagaimanakah kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay terus santuy. Dengan quotes kata-kata receh hari ini, kamu ibarat sebuah lempengan bumi. Kenapa emang tuh bang? Geser dikit aja udah mengguncangkan hatiku. Jurassic World Fallen Kingdom berlatar 3 tahun setelah kehancuran di film pertama, di mana sekarang ancamannya jauh lebih besar karena gunung api yang berada di Pulau Isla Nublar sebentar lagi akan meletus. Tentu aja semua dinosaurus yang berada di Pulau Isla Sorna terancam punah ya kan, dan juga akan kembali ke reset manualnya. Owen dan juga Claire akan kembali di film kali ini untuk menyelamatkan para dinosaurus yang terancam punah. Dan bagaimanakah keseruan di dalam film kali ini? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. Jangan lupa intro dulu cuy. 6 bulan setelah ditutup totalnya Taman Jurassic World, kita ini diperlihatkan beberapa tentara suruhan yang nampaknya ingin mengambil tulang belulang Indominus Rex, yang tentu aja berada di dalam kandang Mosasaurus. Sementara di luar ada seseorang yang sebut aja Mang Duta, di mana dia ini akan menjaga pintu kandang Mosasaurus agar tetap terbuka. Disusul juga oleh orang-orang yang berada di kapal selam, di mana mereka ini ternyata menemukan tulang belulang Indominus Rex dan dengan cepat langsung memotong tulang belulang itu lalu diapungkan dan diambil oleh beberapa orang yang sudah sedari tadi standby di atas helikopter. 2 orang yang berada di dalam kapal selam berniat akan keluar dari kandang Mosasaurus itu, akan tetapi terlihatlah bayang-bayang Mosasaurus yang akan memakan mereka dari belakang. Mang Duta yang sudah sedari tadi mengabari orang yang berada di dalam kapal selam itu tak kunjung mendapatkan informasi lebih lanjut, dan Mang Duta pun terpaksa akan menutup kandang Mosasaurus. Akan tetapi tiba-tiba T-Rex pun datang dengan mengejutkan Mang Duta, yang pada akhirnya Mang Duta pun meninggalkan tablet penutup kandang Mosasaurus dan langsung berlari menuju arah helikopter. Tablet itu sendiri terinjak oleh T-Rex dan pada akhirnya kandang Mosasaurus gagal tertutup. Orang-orang di helikopter memberikan tangga kepada Mang Duta, yang dengan cepat Mang Duta pun langsung loncat lalu manjat tangga tersebut. Secara bersamaan T-Rex menggigit tangga itu, yang tiba-tiba tangga pun copot dan helikopter bersama Mang Duta berhasil selamat dari terkaman T-Rex. Namun tanpa kalian sadari masih ada salah satu monster mengerikan yang baru saja keluar dari kandangnya. Dan inilah film Jurassic World Fallen Kingdom. Setelah itu, skip timeline pun terjadi 3 tahun setelah kehancuran Taman Jurassic World, di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya spesies para dinosaurus kembali terancam akibat gunung berapi di Pulau Isla Sorna bernama Sibo yang sebentar lagi akan meletus dan kemungkinan besar akan kembali mempunahkan spesies dinosaurus. Di berita TV itu juga lah memberitakan mengenai kerugian yang terjadi oleh Masrani Global Corporation akibat para pengunjung yang menuntut perusahaan tersebut. Yang tentu aja para pengunjung mendapatkan luka-luka dan bahkan yang lebih parahnya banyak sekali korban jiwa di kejadian 3 tahun silam. Hingga kalau di total-total kerugian dari Masrani Global Corporation sendiri mencapai 800 juta dolar lebih, yang udah kalian gak usah hitung kerupiahannya tuh berapa. Sementara itu di seluruh dunia banyak sekali aktivis yang melakukan demonstrasi untuk meminta hak para dinosaurus melanjutkan hidup mereka. Dikarenakan para aktivis itu meminta pihak-pihak dari para pemerintahan untuk mengevakuasikan para dinosaurus sebelum gunung api Sabo meletus. Dengan bertambahnya banyak sekali demonstran, Senat Amerika yang menyadari akan hal itu langsung melakukan sidang mengenai hal ini. Senat Amerika pun menunjuk seorang ahli bernama Ian untuk mendebatkan kasus ini, di mana Ian berkata bahwasannya meletusnya gunung Sabo sebenarnya merupakan koreksi dari alam semesta ini yang ingin kembali menyingkirkan para dinosaurus. Karena emang seharusnya para dinosaurus sudah punah berjuta-juta tahun yang lalu dan gak pantas untuk direkayasakan genetika dan dihidupkan kembali. Di saat itulah Ian juga memberikan sebuah kesimpulan lain, jikalau para dinosaurus diselamatkan dari Pulau Isla Nublar pasti akan menimbulkan kekacauan yang jauh lebih parah. Dan bahkan lebih parah dari insiden Jurassic World sebelumnya. Taking matters in his own hands. Senator, I'm talking about man-made cataclysmic. Setelah Taman Jurassic World ditutup, kita ini diperlihatkan Claire yang ternyata membangun sebuah perusahaan baru yang ternyata non-profit sama sekali alias tidak mendapatkan hasil.
di mana perusahaannya sendiri bernama Grup Penyelamat Dinosaurus atau singkatan dalam bahasa Inggrisnya adalah DBG. Tentu saja banyak sekali relawan yang ingin bergabung ke perusahaannya Claire tanpa bayaran sama sekali, yang dimana salah satunya adalah Zia. Di mana Zia ini merupakan dokter hewan purbakala, yang dimana Zia bisa menyembuhkan hewan-hewan semacam T-Rex dan juga hewan-hewan yang berbasis zaman dahulu kala. Lanjut ada seseorang bernama Frank, yang dimana dia ini merupakan teknisi yang bisa diandalkan dalam berbagai macam hal. Tiba-tiba breaking news pun muncul di TV yang mengenai sidang Senat udah sampai final chapter. Mereka semua pun langsung menonton breaking news tersebut yang ternyata pemerintah udah angkat tangan mengenai kasus dinosaurus kali ini. Dan yang seharusnya bertanggung jawab mengenai para keselamatan dinosaurus ini adalah Masrani Global Corporation lah, bukanlah pihak pemerintah. Mendengar akan hal itu, Claire pun seakan merasa sedih karena tentu aja ini bukanlah tentang aset-aset lagi, melainkan ini tentang kepedulian manusia terhadap hewan. Dan ya, artinya apa? Para dinosaurus yang berada di Pulau Isla Nublar sepenuhnya akan meninggal. Tanpa diduga tiba-tiba Claire mendapatkan telepon dari seorang miliarder bernama Benjamin Lockwood yang meminta Claire untuk datang ke rumahnya. Benjamin Lockwood juga sebenarnya merupakan partner kerjasama dari John Hammond yang merupakan pendiri dari Jurassic Park. You're all gonna die, no. Hello? Benjamin Lockwood's estate. Would you mind holding for a second? Yes, of course. Singkat waktu, Claire pun pada akhirnya tiba di rumah Benjamin Lockwood yang terlihat sangat amat megah, di mana di sana dia disambut oleh pembantu di rumah tersebut bernama Iris. Nggak lama kemudian, Claire pun dihampiri oleh seseorang yang ternyata merupakan tangan kanan dari John, dia bernama Eli Mills. Sekaligus juga merupakan teman kuliah dari si Claire. Dari situlah mereka pun pada akhirnya berbincang-bincang bersama. Di saat itulah Mills pun sedikit bercerita mengenai Benjamin Lockwood dan juga John Hammond yang dulu tuh sering banget meneliti embrio bersama di bawah kastil megah ini. Benjamin Lockwood juga berencana untuk memindahkan para dinosaurus dari Pulau Isla Nublar ke sebuah pulau yang telah ia siapkan. Tiba-tiba kakek Benjamin pun muncul di sana dan langsung berkenalan dengan Claire. Kakek Benjamin langsung menjelaskan mengenai tujuannya, di mana dia sudah menyiapkan sebuah pulau yang jauh sekali dari tangan manusia dan juga akan benar-benar dijadikan sebuah cagar alam. Semua hal itu sendiri ia lakukan untuk menebus dosanya di masa lalu yang telah bermain-main dengan alam. Sebelum menutup pembicaraan, kakek Benjamin pun berkata kepada Claire bahwasannya dulu dia bersama si Johnny merupakan sahabat dekat banget. Sampai di mana dia dan juga John menghadapi sebuah kendala dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menghadapi jalan mereka masing-masing. Claire juga tanpa sengaja melihat seorang anak kecil di lantai 2 dan menanyakan akan hal itu kepada si Mills, dan Mills pun berkata bahwasannya itu merupakan cucu dari Benjamin. Claire lalu dibawa ke sebuah ruangan oleh si Miles, di mana si Miles ini berkata bahwasannya dia bersama timnya udah menangkap 11 spesies di Pulau Isla Nublar. Dan tinggal satu spesies lagi yang benar-benar susah untuk ditangkap, dan ia pun meminta bantuan dari si Claire untuk menangkap spesies tersebut, sekaligus juga memanfaatkan sidik jari dari si Claire untuk mengaktifkan alat pelacak yang berada di spesies itu, yang tak lain tak bukan adalah Velociraptor bernama Blue. But what I really need, Claire, The pose is a real challenge for her. Blue. I didn't know she. Setelah itu, Claire pun menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menghampiri Owen di sebuah perbukitan, di mana Claire pengen banget Owen ikut dalam misi kali ini demi menyelamatkan para dinosaurus, termasuk juga menyelamatkan si Blue. Owen ternyata udah diberitahukan duluan oleh pihak dari para Benjamin, yang dimana Owen sebenarnya embung untuk ikut dalam misi kali ini. Masuk ke sebuah bar, di mana di sana perbincangan mereka semakin alot bahwasannya Owen udah ikhlas Blue akan meninggal begitu saja. Daripada nanti ia menyelamatkan si Blue lalu Blue dieksploitasi oleh para manusia untuk dijadikan bahan uang. Mendengar jawaban kekeh dari si Owen, Claire ini udah nggak bisa memaksa lebih lanjut dan hanya berkata bahwasannya dia udah menaruh nama Owen di pesawat menuju ke Pulau Isla Nublar. Jikalau Owen berubah pikiran, Owen bisa menemui dirinya di sana dan kita akan sama-sama menangkap Blue untuk kehidupan yang lebih baik. Di malam harinya, Owen seakan kepikiran akan hal tersebut, di mana ia memutar video dulu dia masih merawat keempat Velociraptor bayinya. Tentu aja yang paling pinter di antara Velociraptor lainnya adalah si Blue, lalu Blue pun seakan alpha dari ketiga Velociraptor lainnya. Hey, geez. Take it easy. God, you guys been hyper today. Di keesokan paginya, ternyata Owen udah tiba duluan di pesawat menuju Pulau Isla Sorna. Di sana juga Claire yang melihat Owen pun seakan merasa senang.
Di sana juga Claire pun berkata dan juga memperkenalkan kedua asisten miliknya yang tak lain dan tak bukan adalah Zia dan juga Frank. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan mereka yang sudah berada di atas pulau Isla Nublar dan Gunung Sibo sebentar lagi akan meletus dengan pertanda mengeluarkan asap abu vulkanik. Di saat pesawat mereka mendarat, mereka pun disambut oleh tim yang sudah berada di pulau Isla Nublar duluan. Dia bernama Kane. Kane sendiri merupakan seorang pemburu handal yang diutus oleh Benjamin Lockwood untuk melancarkan misi kali ini. Lalu Kane pun menyampaikan bahwasannya yang paling susah ditangkap adalah spesies dari Velociraptor yang hanya tinggal satu di pulau ini, yaitu si Blue. Kane juga udah mempersiapkan segalanya dan bahkan mereka ini tinggal OTW menuju kantor pusat untuk menyalakan mesin lebih lanjut dan akan mengaktifkan pelacak yang berada di tubuhnya si Blue. Di saat mereka sedang melintasi reruntuhan Taman Jurassic World, tanpa diduga Zia yang melihat Brontosaurus berada di sana dengan cepat langsung keluar dari mobilnya. Dan ini ternyata merupakan kali pertama Zia yang baru saja melihat dinosaurus tepat di matanya, Lih. Never thought I'd see one in real life. She's beautiful. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya lagi sampai tiba di kantor pusat, di mana di sana tanpa diduga pintunya pun macet dan harus dibuka manual. Tanpa diduga sesampainya mereka di dalam ternyata semuanya tuh udah koslet dan sekarang merupakan tugas dari Frank yang mengutak-atik segalanya sampai di mana sistemnya pun hidup kembali. Untuk menjalankan sistem, si Frank ini membutuhkan sidik jari dari Claire. Setelah diinputkan, dia juga membutuhkan kode dari para Velociraptor yang ternyata merupakan D9. Walah, setelah itu ketemulah lokasi keberadaan dari si Blue. Dari sinilah mereka pun akan dibagi menjadi dua, di mana Zia akan ikut bersama Owen demi menangkap Blue, sementara Frank dan juga Claire akan stay di kantor pusat. Untuk menginformasikan, takutnya dilalah si Blue ini malahan melarikan diri dan mereka pun harus melacak ulang kembali. We don't know what kind of condition she might be in. Let's go, Beefcake. Be careful, okay? Remember, you're the one who made me come. We're not gonna get any closer to her in this thing. Di saat itulah Owen pun sudah berada tepat sekali di lokasinya si Blue. Ia pun menunggu aba-aba lebih lanjut, namun tanpa diduga Blue pun langsung muncul di depannya Owen. Setelah melihat Blue di depan matanya, Owen pun langsung melemparkan snack kesukaan si Blue. Akan tetapi karena udah lama nggak ketemu, Blue juga embung untuk memakan snack tersebut. Di saat Blue sudah mulai tenang, Owen pun langsung perlahan menghampirinya. Akan tetapi tanpa aba-abanya, Ken dan juga pasukannya malahan menembakkan obat bius yang membuat si Blue ini langsung agresif. Tanpa diduga, Blue yang benar-benar agresif langsung menyerang salah satu pasukan dari si Ken, dan dilalahnya pasukan itu malahan menembakkan pistolnya kepada si Blue dengan peluru asli dong. Eyes on me. Yeah. That's right. Hold your No, don't shoot her! Owen yang sudah merasa jengkel dengan apa yang terjadi hendak menghajar si Ken, akan tetapi dengan cepat si Owen pun ditembakkan peluru bius oleh si Ken. Zia yang menyadari semua telah kacau langsung mengeluarkan pistolnya dan juga menodongkan kepada si Ken dengan berkata, "Jikalau kau membunuh diriku, kau tak akan punya dokter hewan lagi selain aku." Dan Zia memastikan jikalau tanpa dirinya Blue pasti akan mati dalam perjalanan. Mau nggak mau Ken pun harus membawa Zia hidup-hidup untuk mengobati si Blue. Sementara Owen yang sedang pingsan tanpa diduga ditinggalkan begitu saja. Keadaan diperburuk ketika Gunung Sibo tanpa diduganya aktif dan bahkan langsung meletus di saat itu juga. Pasukan dari Kane sendiri dengan sengaja langsung menutup akses keluar bagi Frank dan juga Claire yang masih berada di dalam kantor pusat. Sementara itu Miles sendiri sedang menelpon si Kane dan juga mempertanyakan kenapa dinosaurus tak kunjung datang ke rumahnya, karena ini udah lewat batas perjanjian mereka. Yang dikarenakan dinosaurus seharusnya datang dari hari kemarin. Kane pun berkelak dengan berkata bahwasannya dia mengalami sedikit kendala dalam menangkap para dinosaurus. Tentu aja kalian udah bisa menyimpulkan bahwasannya para dinosaurus ternyata bukan dipindahkan ke pulau yang baru, melainkan akan dibawa ke rumah Benjamin Lockwood untuk dilelang kepada orang-orang kaya yang bersedia menawar mahal para dinosaurus tersebut.
Di lain sisi, Claire dan juga Frank yang masih panik edan, mereka ini malahan tanpa sengaja membuka akses pintu keluar yang salah, melainkan mereka membuka akses pintu Taman Dinosaurus. Dari kegelapan muncullah dino karnivora berjenis Baryonyx yang sebentar lagi akan memangsa mereka. Di hutan, kita pun diperlihatkan Owen yang baru saja tersadar dari efek biusnya dan kaget ketika melihat banyak sekali lava di sekelilingnya. Di mana Owen berusaha menggunakan kekuatannya 100% untuk menghindari lava-lava itu sekaligus juga melawan efek biusnya. Claire dan juga Frank masih terus menghindari serangan dari dino itu sampai di mana mereka melihat sebuah cerobong dan langsung melarikan diri lewat sana. Untungnya mereka berdua ini berhasil dan dengan cepat langsung mengunci dino itu, akan tetapi tiba-tiba Holy! Di saat itu jugalah mereka pun tanpa sengaja melihat Owen yang sedang melarikan diri dari sana dan juga beberapa dinosaurus yang mengikuti dirinya. Letusan gunung sudah semakin parah dan hampir menyentuh titik puncaknya di mana batuan vulkanik juga menghantam ke segala arah. Di saat itulah keadaan pun chaos abis sampai di mana mereka untungnya menemukan Gyrosphere dan dengan cepat Frank dan juga Claire masuk ke dalam Gyrosphere tersebut. Namun tanpa diduganya, tiba-tiba muncullah Carnotaurus yang of course si Owen ini harus diam membeku sebentar untuk tidak memancing pergerakan dari Carnotaurus. Sampai di mana dilalahnya malahan munculnya T-Rex di tempat tersebut. Tiba-tiba Gyrosphere pun tertutup yang membuat si Owen pun harus lari duluan. Setelah berhasil menyelamatkan diri pergi ke pinggir pantai, dari situlah mereka pun melihat salah satu helikopter yang ternyata membawa T-Rex. Mereka pun mengikuti helikopter itu sampai tiba di sisi lain pulau di mana di sana mereka melihat kapal dari pasukan Ken yang sudah bersiap dengan membawa banyak sekali dinosaurus yang telah mereka tangkap. Di sana terlihatlah juga Kane yang mencopot salah satu gigi dari dinosaurus dan ia letakkan di gigi-gigi yang lain yang pertanda Kane mengoleksi gigi dinosaurus tersebut. Tiba-tiba ledakan hebat pun terjadi dari belakang mereka bertiga yang pertanda mereka ini harus buru-buru masuk ke dalam kapal itu kalau mau selamat. Dari kejauhan terlihatlah salah satu Brontosaurus yang seakan ingin meminta bantuan kepada mereka untuk diselamatkan. Namun ya, Brontosaurus itu harus meninggal terkena ledakan gunung berapi. Di rumah Benjamin Lockwood, kita ini diperlihatkan Miles yang menghampiri seseorang pelelang handal bernama Eversole, di mana dia ini meyakinkan Eversole untuk mengundang orang-orang kaya demi melelang dinosaurus yang mereka tangkap. Lagi juga dia udah merenovasi ruang bawah tanah untuk menjadi tempat penyekapan dari para dinosaurus sebelum mereka ini dilelang. Miles juga berkata kepada Eversole bahwasannya penjualan dari dinosaurus ini untuk mengumpulkan dana demi dia yang akan membuat sebuah senjata militer. Di ruang bawah tanah ia pun menunjukkan akan hal itu bahwasannya senjata militer yang ia maksud merupakan berbasis dari para dinosaurus itu sendiri. Lebih ganas dari Indominus Rex dan juga lebih pintar dari para Velociraptor. Dia bernama Indoraptor, yaitu gabungan dari dua DNA, yaitu Velociraptor dan juga Indominus Rex. Indoraptor sendiri akan didesain khusus untuk nurut dalam apa yang diperbincangkan oleh manusia, seperti apa yang dipelajarkan oleh Owen kepada keempat raptornya. DNA dari Indominus Rex yang udah ia dapatkan dari kandang Mosasaurus sebelumnya juga akan membantu dalam proses pembuatan Indoraptor ini. Macy yang ternyata sedari tadi mendengar perbincangan dari mereka berdua langsung melaporkan akan tindakan si Miles kepada kakeknya, yaitu Benjamin Lockwood.
Bukannya memberikan tanggapan lebih lanjut, Benjamin Lockwood malahan menyuruh cucunya untuk tidur. Sebenarnya Benjamin Lockwood terlibat atau enggak, ikutin dulu aja alurnya. Beralih kepada Owen dan juga kawan-kawan yang berhasil menemukan truk yang ditumpangi oleh Zia, di mana di sana Zia dengan nada paniknya berkata bahwasannya Blue tengah sekarat. Dikarenakan peluru yang berada di dalam tubuhnya Blue tak kunjung bisa ia keluarkan, dan jikalau ia paksa untuk dikeluarkan pasti Blue terkena pendarahan. Mau nggak mau di saat itu juga mereka ini harus melakukan operasi, namun Blue nggak memiliki donor darah. Claire baru keinget bahwasannya darah Blue ini sebenarnya masih satu spesies dengan T-Rex, maka dari itulah Zia pun memerintahkan Claire dan juga Owen untuk mengambil darah T-Rex. Sementara Claire dan juga Frank akan terlebih dahulu menangani kasus pendarahan milik si Blue. Di kandang T-Rex kita pun diperlihatkan Owen dan juga Claire yang harus berhati-hati karena salah dikit aja mereka ini bakal dijadikan cemilan. Setelah mendapatkan donor darah itu, Zia pun dengan cepat langsung melakukan operasinya sampai di mana pada akhirnya Zia pun berhasil mengeluarkan peluru itu dari dalam tubuhnya si Blue. Di rumah Benjamin Lockwood, kita ini diperlihatkan Macy yang kembali nekat demi masuk ke ruang bawah tanah rumah tersebut. Setelah menginput paspor yang sebelumnya udah ia lihat, ia pun turun ke lantai bawah di mana di sana ia melihat banyak sekali kandang-kandang yang kosong. Dirasa semua sangat mencurigakan, Macy pun melihat ada sebuah laboratorium kecil dan dengan sneaky-sneaky masuk ke dalam laboratorium tersebut. Di sana Macy melihat banyak sekali telur dinosaurus di dalamnya, termasuk juga melihat sebuah video Owen yang sedang menjaga para velociraptornya. No any sign of weakness whatsoever. Blue? She's a theropod from the... She's pretty extraordinary. Dengan cepat Macy pun bersembunyi ketika mendengar suara Mills dan juga mantan ilmuwan dari Jurassic World sebelumnya, yaitu Dr. Henry Wu, tiba di laboratorium tersebut. Mereka berdua sedang berdebat dengan apa yang terjadi karena pasukan dari si Ken semena-mena nembak si Blue, yang tentu aja Blue sekarang sedang sakit dan susah diekstrak DNA-nya. Tentu saja hal ini menghambat Dr. Henry Wu untuk melakukan eksperimen lebih lanjut. Sementara itu Macy yang sedang panik mundur perlahan sampai di mana tiba-tiba Miles yang udah menemukan keberadaan dari Macy dengan cepat langsung membawanya menuju kamarnya, di mana dia langsung mengunci kamar tersebut. Di saat itulah Iris pun memberitahukan kepada Miles bahwasannya Benjamin ingin bertemu dengan dirinya. Kemungkinan hal ini merupakan hal yang penting. Sementara itu, kapal pengangkut para dinosaurus sudah tiba di pinggir pelabuhan. Claire dan juga Owen yang akan keluar perlahan tanpa diduga di saat giliran si Frank ini ketahuan oleh beberapa orang yang berada di sana, namun Frank malahan dikira kru kapal. Dari situlah Frank pun langsung diajak oleh seseorang yang berada di tempat tersebut untuk bantu dirinya angkat muatan di tempat yang berbeda. Sementara Claire dan juga Owen berniat akan menyabotase mobil pengangkut Blue dengan mereka yang mengendarainya. Akan tetapi mereka ini nggak mendapatkan momentum dan terpaksa mengikuti konvoi yang ada. Sampai salah satu penjaga yang sedang menjaga konvoi yang terjadi tanpa sengaja kayaknya menyadari keberadaan mereka. Beralih kepada Benjamin Lockwood yang seakan merasa marah kepada Miles dengan apa yang dilakukan oleh si Miles. Bukannya menjalankan misi seperti rencana awal, Miles ini malahan lancang dengan menangkap para dinosaurus itu dan bahkan melelangnya di rumah dirinya sendiri. Benjamin yang sudah benar-benar kecewa kepada seseorang yang paling ia percayai, ia pun menyuruh si Miles untuk melaporkan dirinya sendiri kepada pihak yang berwajib. Miles yang merasa kesal karena tindakan menyelamatkan dinosaurus itu bukanlah tindakan yang suci, melainkan itu merupakan tindakan yang akan memperburuk suasana. Sebagai ilmuwan, Benjamin Lockwood lah yang sebenarnya lebih berbahaya dibanding dirinya karena telah merekayasa genetika melanggar aturan alam. Bukan merekayasa genetika dinosaurus, melainkan merekayasa genetika yang jauh lebih berbahaya dibandingkan hal itu. Dan dari situlah Miles pun memutuskan untuk membunuh Benjamin Lockwood. Di lain sisi, Owen dan juga Claire pun pada akhirnya ketahuan dan mereka berdua langsung diringkus oleh pasukannya Kane. Hello.
Setelah akan hal itu, Miles pun menghampiri mereka berdua dengan berkata bahwasannya mereka berdua secara nggak langsung telah menginspirasi dirinya untuk membuat sejauh ini. Dimulai dari Claire yang secara nggak langsung menyetujui proyek Indominus Rex yang bakal dia uji cobakan bersama Dr. Henry Wu. Lanjut ada rekaman video Owen yang beredar di mana-mana mengenai dirinya yang secara nggak langsung mendidik para Velociraptor agar nurut dalam perkataan manusia. Dari situlah ia pun terinspirasi untuk menciptakan makhluk yang sangat amat berbahaya bernama Indoraptor. Tentu saja agar dia bisa perjualbelikan menjadi senjata militer. Hey, Owen. I think I'll break it. Claire, I just Gak lama berselang setelah kejadian itu, para pejabat dari seluruh dunia datang ke rumah Benjamin Lockwood demi menghadiri lelang para dinosaurus. Macy yang udah menyadari akan hal itu langsung keluar diam-diam dari kamarnya dengan melalui pinggir jendela untuk menghampiri kamar sang kakek yang tak jauh dari sana. Sesampainya Macy di kamar Benjamin Lockwood, Macy pun merasa terkejut ketika melihat sang kakek ternyata sudah tak bernyawa. Macy yang menyadari Miles sebentar lagi akan masuk ke dalam kamar, dengan cepat ia pun mengambil buku catatan milik sang kakek dan langsung bersembunyi di lift pengantar makanan. Macy yang masih larut dalam kesedihan tanpa diduga mendapatkan sebuah foto mengenai dirinya dan juga Iris yang masih muda di catatan milik sang kakek. Miles dan juga Iris masuk ke dalam ruangan itu sambil menemukan Benjamin yang sudah tidak bernyawa. Miles pun berdalih ia sangat amat sedih ketika melihat Benjamin yang sudah tidak bernyawa. Sambil pura-pura bersedih, Miles juga memecat si Iris karena Iris sudah tak dibutuhkan lagi di rumah ini. Iris pun tentu aja langsung bersedih ketika mendengar akan hal tersebut. Sementara di kurungannya, Claire dan juga Owen masih kebingungan bagaimana cara mereka untuk melarikan diri dari sini. Tiba-tiba terdengarlah dentuman keras dari samping selnya. Sesaat dicek ternyata itu merupakan suara dari Pachycephalosaurus. Dari situlah Owen pun memiliki sebuah cara dengan memancing Pachycephalosaurus itu ke sel mereka. Di sisi yang bersamaan, Eversol sudah memulai lelangnya di mana dinosaurus yang ia tawarkan pertama adalah Ankylosaurus dengan harga 4 juta dolar. Harga pun semakin meningkat dengan seiring berjalannya orang yang menawar sampai di mana Ankylosaurus terjual dengan harga 10 juta dolar. Dan orang yang beli mau tahu berasal dari mana? Ya, tepat sekali, pejabat kita dari Indonesia. Sold to the gentleman from Indonesia. Congratulations. Sold. 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 Wonderful bidding. Setelah akan hal itu, Owen dan juga Claire pun tanpa diduga bertemu dengan Macy yang sedang menangis. Mereka berdua pun berusaha menenangkan Macy dan bertanya mengapa Macy ini nangis. Macy pun lantas menjelaskan bahwasannya kakeknya sudah meninggal. Macy juga berkata bahwasannya dia mengenal Claire yang pernah datang ke rumahnya dan pernah melihat Owen di video di saat si Owen ini menenangkan para raptor. Macy lalu diajak oleh Claire dan juga Owen untuk ikut bersama mereka dan Macy pun setuju karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Lelang sekarang sudah berakhir yang dimana sekarang merupakan sebuah pengenalan subjek uji coba baru dari Henry Wu yang ternyata itu merupakan Indoraptor. Masih dalam sebuah tahap uji coba atau prototipe, Indoraptor ini masih tidak stabil namun bisa diperintahkan untuk menyerang seseorang yang dibidik dengan menggunakan laser. Tiba-tiba secara mengejutkannya ada seseorang yang menawar Indoraptor itu dengan harga yang cukup sangat amat fantastis. Mengetahui akan hal itu, Miles yang menginginkan uang dan juga uang langsung dengan setuju menjual Indoraptor prototipe itu yang dimana dari kejauhan ternyata Dr. Henry Wu tak setuju dengan keputusan tersebut. Now first, the laser sets the target. Triggers the attack. 20 millions. 24. Sold to the Russian friend. Dari atas tempat lelang ternyata ada Owen, Claire, dan juga Macy yang memperhatikan akan hal itu. Lalu Owen pun berniat akan menggagalkan transaksi tersebut. Dengan cepat Owen pun langsung memancing Pachycephalosaurus masuk ke dalam lift yang dimana dia bersembunyi di atasnya. Setelah pintu lift terbuka, Pachycephalosaurus pun langsung ngamuk di tempat lelang tersebut dengan memporak-porandakan segalanya yang berada di sana. Seketika itulah tempat pun langsung chaos dengan melihatnya Pachycephalosaurus yang mengamuk dan juga Owen yang membantai beberapa pasukan di ruangan itu. Setelah mengamankan kandang, prototipe Indoraptor tetap berada di sana. Ia pun dengan cepat langsung pergi untuk mencari keberadaan dari si Blue.
Gak lama berselang setelah kepergian Owen, Ken pun tiba di sana dan dengan cepat menembakkan 2 peluru bius lalu membuka kandang itu yang dimana dia ingin mengambil giginya. Tanpa disadari oleh Ken, Indoraptor gak bakal sebodoh itu dan juga semudah itu untuk dibius ya kan. Dia pun hanya berpura-pura saja dan menunggu sebuah momen yang tepat. Dan tiba-tiba... Eversol dan juga para pelelang yang niatnya ingin melarikan diri dari tempat tersebut dengan menaiki lift, akan tetapi mereka ini malahan tewas disantap oleh Indoraptor. Claire, Owen dan juga Macy yang niatnya ingin bersembunyi di sebuah ruangan tanpa diduga dihampiri oleh Miles dan juga beberapa dua kroconya yang berniat ingin mengambil kembali si Macy. Tentu aja mereka berdua pun gak bakal menyerahkan si Macy, sampai dimana Miles pun menjelaskan fakta yang gak diketahui oleh mereka bertiga. Di mana Benjamin sebenarnya udah melakukan rekayasa genetika yang udah melangkahi Tuhan, di mana dia ini menciptakan Macy yaitu merupakan kloningan dari anaknya sendiri. Jadi secara nggak dilangsung Benjamin belum ikhlas dengan kepergian anaknya, di mana dia menduplikasikan anaknya menjadi rekayasa genetika yang baru. Dan inilah sebenarnya penemuan dari Benjamin yang membuat dia selisih paham dengan si John, dan mereka pun memutuskan untuk menempuh jalannya masing-masing. Macy sendiri seakan masih syok dengan apa yang terjadi, di mana dia ternyata merupakan sebuah cloning. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Dr. Henry Wu bersama juga dengan timnya yang sedang packing barang mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Di sana juga ada Zia yang nampaknya diikat dekat dengan kandangnya si Blue. Gak lama kemudian Dr. Henry Wu pun menyuruh seseorang untuk mengambil darahnya si Blue, yang ternyata yang dia perintahin adalah si Frank yang sedang menyamar. Nggak pakai lama, Frank pun dengan cepat langsung membius Dr. Henry Wu, yang tentu aja Dr. Henry Wu pun langsung pingsan di saat itu juga. Beberapa anak buahnya dengan cepat langsung menyelamatkan Dr. Henry Wu untuk dibawa ke tempat yang jauh lebih aman. Frank pun mengambil sebuah keputusan yang nekat dengan membuka kandangnya si Blue. Dan ya, you know lah. Tentu saja tembakan dari anak buah Henry Wu sebelumnya mengakibatkan kebocoran sebuah gas beracun yang akan perlahan membunuh para dinosaurus yang berada di basement. Sementara itu, Claire, Owen dan juga Macy bertemu dengan Indoraptor di ruang tengah, di mana mereka pun dengan cepat langsung melarikan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan lalu mematikan saklar agar tidak terendus oleh Indoraptor. Namun di laboratorium, Zia dan juga Frank terpaksa menyalakan listrik kembali untuk membuang gas beracun yang berada di laboratorium tersebut untuk mencegah para dinosaurus meninggal. Akan tetapi hal itu sendiri merupakan kesalahan yang fatal, di mana mereka kembali terlihat oleh Indoraptor dan dengan cepat Indoraptor pun langsung mengejar mereka bertiga. Indoraptor sendiri masih terus-terusan mengejar Macy sampai tiba di kamarnya, yang dimana tentu aja Indoraptor tak akan membiarkan mangsanya. Di detik-detik di saat Indoraptor akan memangsa si Macy, untungnya dengan tepat waktu si Owen ini datang dan langsung menembakkan beberapa peluru ke Indoraptor. Disusul juga oleh Blue yang datang ke tempat tersebut untuk membantu Owen. Owen dengan cepat langsung membawa Macy untuk keluar lewat jendela, di mana mereka melarikan diri sampai di atas museum. Indoraptor yang sudah berhasil mengalahkan Blue dengan cepat langsung mengejar mereka kembali, di mana di sana mereka pun sudah terpojok akibat Indoraptor yang sudah berada di dekat mereka. Di detik-detik terakhir di saat Indoraptor akan mencabik-cabik si Owen, tanpa diduga Claire ternyata tiba di sana sambil membuat sebuah suara bising. Claire juga tak luput membawa sebuah senjata yang terdapat lasernya untuk memerintahkan Indoraptor tersebut. Dengan cepat, Claire langsung mengarahkan laser itu ke Owen dengan berharap bahwasannya Indoraptor akan jatuh ketika menginjak seng-seng yang udah keropos. Dan ya, you know lah.
Dan pada akhirnya Indoraptor pun tewas setelah dijatuhkan oleh Blue, yang dimana dia terjatuh tepat sekali di tulang belulang Triceraptor. Setelah akan hal itu, Blue pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Gak lama kemudian Zia dan juga Frank pun tiba di sana. Mereka meminta bantuan Owen dan juga Claire untuk mengambil keputusan karena nyawa para dinosaurus ada di tangan Owen dan juga Claire. Sesampainya mereka di laboratorium, Claire dan juga Owen ini merasa terkejut karena para dinosaurus sekarang berada di ambang kematiannya akibat gas beracun. Di saat itulah Owen pun memberikan kebebasan kepada Claire, akankah menyelamatkan para dinosaurus itu ataukah tidak, itu merupakan keputusan dari Claire. Claire pun langsung menggunakan sebuah ventilasi udara untuk membuang semua gas beracun itu, akan tetapi nggak kuat untuk menampung semua gasnya. Claire berpikir sejenak, jikalau dia membebaskan para dinosaurus juga, dinosaurus itu akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar. Tentu aja nggak ada cara lain lagi selain membunuh para dinosaurus tersebut. Akan tetapi tanpa diduga, tanpa diduga, Macy membebaskan mereka semua, yang tentu aja hal itu sendiri akan membuka era baru. Miles yang baru saja mengamankan tulang belulang Indominus Rex tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculannya banyak sekali dinosaurus yang melarikan diri. Lalu gak lama kemudian Miles pun tewas dimakan oleh T-Rex dan juga Carnosaurus sebagai hidangan makan malam. Hingga bahkan tulang belulang Indominus Rex dihancurkan oleh T-Rex yang sedang melintas. Setelah semua insiden itu di luar rumah Benjamin, kita pun diperlihatkan Blue yang sudah sedari tadi menunggu si Owen. Melihat akan hal itu, Owen berniat untuk mengajak Blue ke tempat yang jauh lebih aman daripada di dunia luar sana. Apalagi jikalau Blue berkeliaran di luar sana, bisa aja Blue ini terbunuh atau bahkan ditangkap dan diperjualbelikan. Blue seakan mengerti dari apa yang diberkatakan oleh Owen, namun Blue ternyata menolak akan hal itu dan lebih memilih untuk hidup bebas. Setelah berpamitan, Blue pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Terjadilah skip timeline, beberapa hari pun berlalu setelah kejadian itu, di mana kita ini diperlihatkan para dinosaurus yang diburu. Dimulai dari pihak pemerintahan, pihak swasta maupun orang biasa yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sidang komite kembali dilanjutkan, di mana Ian sekarang ditunjuk sebagai ahlinya kembali. Di mana Ian berkata bahwasannya kebaikan dari para manusia menyelamatkan para dinosaurus dan membawanya ke dunia kita itu bukan disebut sebagai kebaikan, melainkan awal dari kehancuran, di mana kita bisa melihat bahwasannya para dinosaurus itu sendiri diburu dan bahkan masih ada yang berkembang biak sampai sekarang. Ekosistem yang sudah ada sejak zaman dahulu kala pasti akan hancur dengan kemunculannya dinosaurus. Dan yang lebih parahnya lagi, kita harus hidup saling berdampingan dengan dinosaurus itu sendiri. Bukan hanya di darat, bukan hanya di udara, melainkan juga di lautan. Di akhir kalimat, Ian pun berkata bahwasannya kita telah memasuki era baru, yaitu era Jurassic World, dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys, menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Menurut gua udah cukup seru banget, apalagi kita akan masuk ke film terakhirnya yang dirilis pada tahun 2022. Yaitu Jurassic World Dominion, yang akan berkisah 4 tahun setelah kejadian di film kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan update seru, jangan lupa subscribe di bawah dan juga nyalakan tombol loncengnya. BTW gue sedikit pengen cerita bahwasannya skrip film kali ini sendiri lebih dari 24 lembar yang ya cukup kacau lah ya. Oh iya, bagi kalian yang mau dukung Mang Editor kita di bawah, langsung aja klik tombol saweria karena 2000 kalian sangat amat berarti bagi kita. Ya udah, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih dan adios. Sampai jumpa lagi next konten berikutnya. Bye bye.